Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas. Kali ini kita masih ada di seri mengenai belajar Node.js. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu kita udah belajar gimana cara pakainya NPM. Dan sebetulnya kita udah coba install satu package ya teman-teman ya. Nah di video kali ini kita akan cari tahu gimana cara pakai package tersebut. Sebetulnya cara pakainya ini sama dengan kita menggunakan core modules punyanya Node.js. Nah bedanya kali ini dokumentasi yang akan kita gunakan adalah dokumentasi dari package-nya langsung. Oke teman-teman, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung aja cobain menggunakan package yang kita install dari NPM ke dalam aplikasi kita. Oke teman-teman, sebelum kita mencoba untuk menginstal package lewat NPM, teman-teman ingat dari video sebelumnya, sebetulnya kita udah punya satu ya. Di program sederhana kita sudah install package yang namanya validator. Nah, tapi ini kita belum gunakan ya, kita baru install aja. Nah, gimana kalau misalkan sekarang kita lanjutkan lagi menggunakan kode yang sama dari video ke-8 ya. Jadi teman-teman silakan buka kembali foldernya di kode editornya. Dalam hal ini saya gunakan Visual Studio Code. Oke, sebelum kita pakai, coba kita search dulu di NPM, package yang namanya validator. Ya, kalian bisa buka aja npmjs.com, cari validator yang paling atas. Jadi kalau sudah masuk, kita lihat di sini ada cara pakainya, teman-teman. Jadi kita kasih dulu di bagian atas program kita nanti buat variabel yang require ke validator. Sekarang kita lakukan itu ya. Jadi teman-teman balik lagi ke kode editornya, ini hello world-nya kita hapus dulu. Sekarang kita panggil dulu. Jadi kalian bisa tulis, kita gunakan const validator, diisi dengan require. Nama package-nya atau nama modulnya adalah validator. Oke, sekali lagi begitu kita ketik ini, yang pertama dilakukan oleh node-nya adalah dia mencari dulu ada nggak package validator di core modulnya. Oke, karena dia nggak pakai relative path di depannya, nggak pakai titik slash. Berarti dia akan nyari di core, kalau nggak ada, berarti dia akan cari di third party package-nya. Dia akan cari di dalam node modules-nya. Oke, kalau sudah, sekarang gimana cara pakainya? Ini saya tutup dulu ya, sidebar-nya teman-teman. Cara pakainya, jadi sekali lagi validator ini adalah sebuah package untuk memvalidasi dan sanitasi sebuah string yang kita kirimkan. Validasinya banyak banget teman-teman ya. Jadi yang paling sederhana nih, kalau misalnya kita punya sebuah string yang tulisannya foo@bar.com, kalau kita masukkan ke dalam metode isEmail dari validatornya, itu akan menghasilkan nilai true. Nah, jadi validatornya udah tahu bahwa format ini adalah email. Nah, kita coba ya. Jadi kita balik ke sini. Jadi kalau misalkan kita punya validator, ini dari nama variabelnya ya teman-teman ya. isEmail. Terus kita masukkan sebuah string sandika@gmail.com misalnya gitu. Lalu kita coba cetak ini ke layar, karena kalau ini dijalankan dia tidak akan menampilkan apapun ya, tapi ini sudah bernilai true. Kalau mau true-nya tampil ke layar, kita kasih depannya, kita masukkan ke konsol aja, console.log begini. Coba kita jalankan, buka terminalnya teman-teman, control backtick, kita tulis node spasi app, enter. Nah, ini error kenapa teman-teman? Perhatikan karena saya tulisnya di folder belajar Node.js. Sedangkan file kita ini ada di dalam folder yang berbeda ya. Jadi kita arahkan dulu, kita clear, kita lihat isi foldernya, kalian boleh tulis LL. Kita punya folder yang namanya 8 npm, kita masuk dulu ke situ. Jadi cd spasi 8 dash atau kalian pencet tab aja, enter. Nah, di sini kalau kita LL lagi, ada tuh ya file kita. Jadi sekarang saya bisa langsung node spasi app. Nah, lihat teman-teman. Hasilnya true. Jadi validatornya udah tahu bahwa string ini adalah email. Kalau misalkan formatnya bukan email, misalkan nggak ada add-nya, ini udah pasti bukan email ya. Kalau saya save, kita balik lagi ke sini, kita tulis node app lagi, atau kalian mau gampang boleh pencet atas untuk lihat historinya, lalu enter, maka akan mengembalikan false. Oke, jadi cukup keren ya. Jadi kalau kita clear, bahkan dia bisa tahu kalau misalkan saya kembalikan lagi ya, tambahkan add di sini. Kalau misalkan saya hapus M-nya, ini masih dianggap sebagai email yang benar. Jadi kalau saya jalankan true, tapi kalau misalkan saya hapus lagi O-nya, nah ini dia tahu, validatornya tahu bahwa format ini bukan email. Jadi nggak akan ada nama domain yang belakangnya satu huruf seperti ini. Jadi kalau kita jalanin lagi, oh belum di save ya, save dulu. Kalau kita jalanin lagi, false. Ya, jadi dia tahu ini formatnya bukan email. Nah, itu salah satu metode yang sering kita gunakan ya. Ngecek apakah sebuah string itu email atau bukan. Sekarang kita coba cek yang lain. Kalau kalian balik ke dokumentasi validatornya, ini kalian bisa lihat di bawah itu ada
tipe validasi apa saja yang bisa kita gunakan. Ada contains. Nah, ini untuk ngasih tahu apakah sebuah string itu ada di dalam string yang lain. Jadi untuk pencarian string. Terus untuk comparison atau ngebandingin apakah sebuah string sama dengan string yang diberikan. Terus ada lagi is after buat ngecek apakah sebuah string itu kalau dikonversi ke tanggal itu melebihi tanggal yang diberikan. Nah, ini keren ya. Ada satu yang ingin saya coba ya. Ini kalian bisa cek satu persatu tipe validasinya. Ini bahkan sampai ada is credit card. Apakah sebuah string itu formatnya bener nggak credit card? Apakah sebuah string itu merupakan digit mata uang atau bukan? Gitu ya. Terus ada lagi nih. Nah, ini kalau saya mau cari ada yang namanya is mobile phone. Nah, itu keren nih. Jadi kalian bisa scroll. Nah, ini ada is mobile phone. Jadi, validatornya bisa tahu apakah sebuah string atau serangkaian angka lah ya, nanti kita masukkan, itu merupakan nomor telepon atau bukan. Bahkan, kita bisa kasih parameter negara. Nih, jadi kita bisa tahu ya, ada Indonesia pula. Jadi kita bisa tahu, kalau misalkan kita ngasih kolom registrasi misalnya, di dalam registrasi itu ada kolom nomor telepon. Nah, kita bisa masukkan ke dalam validator supaya ngecek nomor telepon itu tuh formatnya nomor telepon Indonesia atau bukan. Ya, jadi keren banget. Jadi user nggak bisa sembarang atau ngasal ngisi nomor teleponnya. Kita coba. Sekarang kita duplikat aja ya, ini biar gampang. Kalian boleh pencet Alt, shift bawah dengan keadaan kursor ada di baris ini. Nah, ini sekarang kita ganti jadi is mobile phone. Is mobile phone. Oke. Nah, sekarang kita masukin nomor telepon. Ya, dalam bentuk string ya teman-teman ya, tetap bukan integer. Lalu kita kasih option sebagai parameter keduanya. Ini saya copy aja ya. Jadi saya kasih koma di sini untuk negaranya. Ini kita pakai Indonesia. Nah, kalau misalkan kita masukkan misalnya nomor teleponnya 123456778. Nah, ini jelas bukan nomor telepon kita ya. Mungkin kalau nomor handphone kita kan depannya pasti 08 berapa gitu. Coba kalau ini kita jalanin. Ini kita komentari dulu. Save, kita jalanin. Node app false. Tapi kalau depannya kita kasih 08, ya dia tahu kalau ini adalah nomor telepon. Oke, kalau misalkan di sini kita tulis 080, kira-kira ada nggak nomor telepon atau nomor handphone di Indonesia yang digitnya 080? Kalau kita save, kita lihat ternyata nggak ada. Jadi dia bisa tahu tuh, bahkan kalau digit ketiganya berapa, dia false. Tapi kalau misalkan 082, ini true, pasti ya. 083 juga pasti true. Gitu. Kalau 088, pasti true. Nah, ini udah bisa ngecek ya. Ini kalau kita ganti jadi 07 misalnya, ini pasti error. Ya, false. Mantap ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek apakah sebuah string ini adalah serangkaian angka atau bukan, itu beda lagi validasinya. Validasinya menggunakan is numeric. Nah, ini nih. Ada kalau misalkan is numeric, coba kita duplikat dulu. Ini nggak usah pakai negara ya, bisa juga pakai negara. Tapi kayaknya untuk yang numeric ini nggak ada Indonesia, jadi bisa kita hapus. Yang ini kita komentari, Ctrl/, save, kita ganti jadi is numeric. Oke, sudah kita clear, kita node app. Nah, dia bisa tahu bahwa ini adalah angka semua. Kalau saya kasih string 1, dia false. Karena ada satu nih, string. Oke, jadi itu adalah cara pakai package dari NPM, salah satu package dari NPM yang namanya validator. Oke, sekarang kita akan coba package berikutnya ya. Kita cari package yang simple-simple aja, yang gampang dipakai, yang mungkin nantinya akan berguna ketika kita akan memodifikasi aplikasi yang udah kita buat dari video sebelumnya ya. Nah, ini kalau kita kembali ke NPM JS-nya, saya akan cari sebuah package. Ini unik nih package-nya, yang namanya chalk atau kapur gitu ya. Jadi ini ceritanya untuk mewarnai terminal kita. Terminal string styling done right katanya gitu. Jadi kita bisa menghias terminal kita sehingga warna-warni gini. Kalau kita lihat kan tadi terminal kita ya polos aja ya warnanya ya. Ini ada warna-warna pun, ini karena style dari item saya. Tapi intinya yang ini nih. Ini kenapa warna kuning, ini karena boolean. Nah, kita bisa bikin warna kita sendiri. Ya, ini gampang banget. Yang pertama kita harus install dulu. Ya, ini kita belum install. Terus nanti tinggal kita panggil, terus kita tambahkan nih. Setiap kita mau mencetak sesuatu, kita tambahkan chalk, terus modifiernya apa gitu. Ya, kita coba. Sekarang, kita kembali ke codingan kita. Ini kita clear dulu. Sebelum kita pakai, kita harus install dulu ya. Caranya kalian tulis npm spasi install, atau kalau mau gampang, i boleh. Spasi, nama package-nya, atau nama modulnya yaitu chalk.
Gini, tapi seperti biasa saya mau install menggunakan versi ya. Nah ini versinya 410. Nanti saya akan pakai yang ini. Kalau kalian lihat sekarang ini udah berbeda, kalian boleh ngikutin instalasi versi saya sehingga versi kita sama. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini download mingguannya lihat 60 juta kali. Rata-rata download per minggunya. Ini banyak banget yang pakai berarti. Oke, kita install, tambahkan di sini add 4.1.0 supaya versi kita sama ya. Sekali lagi nggak pakai ini pun bisa, tapi ini akan mendownload versi paling baru. 4.1.0 ya. Pencet enter, nanti otomatis diinstal semua beserta dengan dependensinya. Oh ini katanya tuh malah ada patch baru. Nah ini katanya saat ini ada patch baru untuk NPM. Nah berarti NPM saya ketinggalan satu patch. Ini nggak apa-apa lah ya. Kalau masih patch nggak masalah. Tapi kalau kalian pengen selalu up to date, langsung aja ketik ini npm install -g atau untuk global terus npm. Nanti npm kalian akan selalu up to date. Untuk sekarang saya nggak akan lakukan itu. Intinya Choke kita sudah terinstall, kita tinggal pakai. Oke, ya ini boleh di clear dulu, terus kita tutup, control backtick, kita panggil di sini. Const Choke sama dengan require Choke. Sekarang makainya gimana? Nah, makanya simple banget. Kita tinggal tulis Choke, lalu modifiernya mau apa? Nih ada beberapa pilihan. Kalian bisa tulis background color-nya, terus kalian bisa tulis color-nya, warna tulisan, kalau ini warna background. Lalu ada warna foreground, terus ada modifiernya. Nah, detailnya semua ada di dokumentasi ya. Jadi selalu baca dokumentasinya. Nih lihat, kalau misalkan tulisannya mau warna biru, langsung aja tulis Choke.blue. Itu misalkan untuk tulisan Hello World. Oke. Ini kalau dijalanin ya nggak akan kelihatan apa-apa. Kalau mau kita cetak, kita tulis console log. Oke, sekarang kita lihat, ini save dulu, kita buka lagi terminalnya, kita node app. Tuh, lihat teman-teman, sekarang warnanya biru nih. Ya, jadi nanti bisa warna-warni nih konsol kalian. Nah, sekarang kita coba modifier yang lain ya. Kita balik lagi ke dokumentasinya, jadi kita bisa ngasih warna. Ya, warnanya ada macam-macam juga ya. Kalian bisa scroll ke bawah, ini warnanya. Kalian bisa kasih red, green, yellow, blue, magenta, cyan, white, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa kasih background color. Misalkan saya pengen backgroundnya yang biru sekarang, tulisannya putih. Nah, jadi kita tinggal kasih di sini BG, lalu warnanya apa. Ya, kita kasih BG, lalu blue. Blue-nya B-nya huruf besar. Gini, ini kalau kita jalanin seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pengen tulisannya warna hitam, berarti tinggal kita kasih aja black di sini. Jadi kita bisa tumpuk. Ini tulisan, ini warna background. Nah, ini hasilnya. Ya, keren aja. Jadi misalkan nanti kalau kalian bikin aplikasi yang menggunakan command line tool, hasil yang tampil di command line-nya atau di terminalnya itu bisa warna-warni. Kita lihat, dia bisa ngapain lagi? Dia bisa ada modifiernya. Nah, cuman kalau modifier ini nggak semuanya support di terminal ya. Coba kita lihat modifier ada di atas. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa ngasih bold, kita bisa ngasih italic, underline, strike through. Ya, kita coba. Ini kalian bisa lihat di sebelah kanannya ada not widely supported. Berarti ini belum tentu jalan ya. Kita coba, misalkan kita mau kasih tulisan ini cetak miring. Kita kasih italic. Nah, dia mau miring. Kalau misalkan kita kasih BG blue juga, bisa ya. Jadi bisa nih, bisa kita tumpuk menggunakan modifier yang lain. Tuh, jadi ini cara kita kalau mau ngasih warna ya. Dan kerennya lagi, kita juga bisa membuat satu kalimat misalnya mempunyai perilaku yang berbeda. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya sebuah string yang kita simpan ke dalam variabel aja ya. Misalkan kita punya const pesan. Ya, atau apapun lah ya. Ini kita tulis misalnya hello world. Ini kita juga bisa pakai cara yang tadi ya. Jadi kita tulis console.log, terus kita panggil choke, terus kita tulis bg red, lalu black. Dari apa? Dari tulisan pesan. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau kita jalanin, clear dulu, lalu node app. Ada dua. Ini yang atas dari sini, yang bawah dari sini. Nah, ini kan tulisannya dua kata. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen kata pertama dan kata kedua itu perilakunya beda?
misalkan warnanya beda gitu. Nah, menggunakan chalk ini kita juga bisa masukkan template literal. Jadi kita bisa masukin tanda dolar dan menggunakan backtick ya. Di sini kita bisa lihat ada tuh tag template literal. Ini kalian harusnya udah belajar waktu kita belajar lewat playlist JavaScript lanjutan kita. Kita bisa pakai yang namanya tag template literal. Jadi kita tag dulu di depan template literalnya menggunakan chalk. Baru di dalamnya kita bisa pakai modifier chalknya. Nah, ini keren banget nih. Jadi kita bisa misalnya gini. Sekarang saya ganti tulisannya pakai backtick. Ya kan template literal itu harus pakai backtick ya. Misalnya saya mau bikin lorem yang ada 10 kata lah. Gini. Ya, jadi ini ada teks random 10 kata yang misalnya beberapa katanya mau saya ganti perilakunya. Misalnya tulisan Sid Ahmed ini mau saya kasih warna backgroundnya merah, tulisannya hitam. Tapi yang ini saya nggak tahu bacanya gimana. Saya mau bikin warna backgroundnya hijau, tulisannya hitam. Nah, gimana caranya? Kita tinggal kasih tagnya di sini chalk. Berarti sekarang chalknya tahu string ini udah bisa pakai semua perilaku yang ada di dalamnya. Nah, sekarang gimana cara ngasih ini perilakunya beda? Kita tinggal kasih aja kurung kurawal di sini. Kasih kurung kurawal, terus kita kasih di depannya modifiernya. Misalnya ini saya mau bikin warna backgroundnya merah, kasih BG red spasi. Nah, ini lihat. Kalau saya save, terus kita jalankan, kita clear dulu. Atau ini kita matikan dulu deh ya. Jadi cuma satu. Save, kita tulis node app. Nah, ini merah semua karena di sininya masih ada ya. Kita hapus dulu. Jadi sekarang pesannya ngambil dari sini, di dalam pesannya baru kita kasih tag template literalsnya. Oke, kita save, kita jalanin lagi node app. Nah, lihat ini hanya untuk tulisan yang ini saja. Kalau kita mau tambahkan modifier lain, langsung aja titik black misalnya. Ya, kita lihat lagi. Tuh, sekarang udah begini. Kalau misalkan yang ini kita mau kasih warna lain, ya udah sama aja kita kasih kurung kurawal. Lalu kita kasih lagi misalnya BG green. Yang ini cetak miring misalnya italic black. Ya, tutup di sini. Save, kita clear, kita node app. Nah, sip, dan ini masih tetap bisa menggunakan fitur tag template literals yang lain ya. Jadi misalnya di sini saya punya cons nama Sandika gitu. Dan kita mau ambil Sandika ini supaya masuk ke dalam string kita, ya udah tinggal kita tulis misalnya di sini nama saya .2 dolar kurung nama. Nah, ini masih tetap bisa dipakai, ngambil dari sini. Oke, jadi kita coba jalanin lagi node app. Tuh ya. Keren banget teman-teman. Jadi ini cara kita untuk menggunakan modul NPM yang lain. Ya, kita coba yang namanya chalk. Ini dua-duanya simple cara pakainya. Ya, walaupun sebetulnya di dalam NPM banyak sekali modul-modul atau package-package yang lebih besar lagi cara penggunaannya ya. Kita bisa pakai framework yang namanya Express, kita bisa pakai package untuk terkoneksi ke database MongoDB misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum saya akhiri, saya mau cobain satu lagi package. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman lihat, setiap kita mau melihat hasil dari codingan kita, yang kita lakukan kan save dulu, buka terminal, terus kita tulis node app. Kita lakukan berulang-ulang setelah kita lakukan perubahan di codingannya. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau melakukan itu, kalian ingin node-nya itu terus jalan dan memeriksa perubahan apa yang terjadi, itu kita bisa gunakan sebuah package yang namanya nodemon atau node monitor. Ya, coba kita balik lagi ke npm js.com. Sekarang kita ketik yang namanya nodemon. Ya, ini untuk memonitor perubahan pada script kita. Ini kalau kalian lihat, ini cukup sering digunakan juga. Setiap minggunya ada 3 juta download ya. Cara pakainya sama aja, tapi di sini kita bisa install secara global. Jadi sama seperti node-nya, ini kita bisa install sekali secara global supaya bisa dipakai dimanapun. Tapi kalau misalkan kalian ingin installnya per project juga bisa ya. Jadi kalian menggunakan cara yang ini. Nanti kita coba satu-satu deh. Kita coba yang pertama dulu, kita install secara global. Ya, kita balik lagi ke codingan kita. Sekarang ini kita clear dulu di terminalnya. Kita install caranya npm i, lalu kita kasih flagnya -g untuk global, spasi nama package-nya, nodemon. Ini ya. Tapi seperti biasa, saya akan tambahkan versinya, ini 207. Berarti saya tambahkan add 207. Oke, supaya versi kalian dengan versi saya sama. Kita enter, kita tunggu karena ini mungkin ukurannya cukup besar jadi agak lama ya. Nah, kalau sudah, ini sudah terinstall, nggak ada masalah.
sekarang kita bisa gunakan. Cara pakainya simple aja. Sekarang, kalian nggak lagi nulis node spasi nama filenya buat jalanin sebuah file atau mengeksekusi sebuah file node-nya. Sekarang kalian gunakannya nodemon spasi nama filenya. Jadi kalau saya tulis nodemon spasi app, enter, maka sekarang yang terjadi adalah file node-nya dieksekusi, tapi kalian lihat terminalnya nggak kembali lagi ke prompt-nya, tapi dia nunggu. Dia diam gini kayak ngehang. Nah, ini dia akan menunggu kalau misalkan ada perubahan nih, atau changes. Nah, tapi sebelumnya dia udah mencetak dulu apa yang kita minta. Nah, kalau misalnya saya merubah codingan saya, misalkan kita coba, misalkan saya mau ganti tulisan Sid Ahmed yang background-nya merah ini jadi background-nya biru. Ya kan caranya kita bisa ganti aja nih, BG red jadi BG blue. Begini, BG blue. Nah, sekarang lihat, kalau saya save, otomatis nodemon-nya akan mendeteksi ada perubahan. Jadi kalau saya tekan Ctrl S, tuh lihat, nggak perlu lagi saya ke terminal, ketik lagi node spasi nama file, dia otomatis menjalankan kembali. Jadi ini memudahkan kita kalau misalkan pengen lihat atau memonitor perubahan yang terjadi pada coding kita. Dan ini nantinya bisa kita modifikasi agar yang dia lihat perubahannya nggak cuma satu file aja, bahkan kita bisa lihat beberapa ekstensi file sekaligus. Tapi itu nggak akan kita coba sekarang. Pokoknya sekarang nodemon-nya hanya melihat perubahan apa yang terjadi pada file app.js saja. Tapi keren ya, kalau kita ganti lagi, misalkan BG green, lalu kita tambahkan misalnya strike through, begini, kalau kita save, oh green, salah, harusnya green. Nah ini lihat kalau error langsung tampil, tapi dia tetap belum keluar dari prompt-nya. Kalau saya save lagi, oh masih error ternyata, dia nggak tahu apa itu strike through. Tadi saya lihat di, ini kalau saya back dulu ya, kita back dulu, kalau di chalk-nya modifier-nya itu apa? Strike through. Saya salah tulis ya. Strike. Oh, salah. Typo saya. Udah, kalau sudah kita save. Nah, baru ada. Dan ternyata nggak ada coretannya. Berarti memang untuk terminal ini strike through ini nggak support. Kita coba ganti jadi bold aja. Nah, kalau bold dia bisa. Sip gitu ya. Jadi ini enak banget. Kalian nggak perlu bulak-balik konsol lalu ketik lagi node spasi apa. Dan ini kita install secara global. Nah, kalau misalkan kalian mau installnya secara lokal, ya karena suatu saat kalian pasti ingin mendeploy aplikasi kalian. Dan kalian masih tetap ingin menggunakan nodemon. Nah, kalau gitu, berarti nodemon-nya harus diinstal ke project kalian. Nggak bisa diinstal secara global. Karena kalau diinstal secara global, begitu di-deploy, nggak kebawa nodemon-nya. Oke, gimana kalau kita coba uninstall dulu? Kalau kalian mau install lagi nanti silahkan lakukan hal yang sama seperti tadi. Saya mau uninstall dulu, terus saya install secara lokal lah istilahnya ya. Nah, caranya gimana? Sekarang kita kembali ke terminal, kita akan stop dulu monitornya. Kalian boleh pencet Ctrl C ya, supaya balik lagi ke prompt-nya. Sekarang nodemon-nya udah mati. Ini kita clear aja biar bersih. Sekarang kita hapus. Jadi caranya kalian udah tahu, npm uninstall spasi min-g spasi nodemon. Ya, kita hapus dulu. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa. Nah, sekarang kita install secara lokal. Caranya kalian tulis npm install. Kalau tadi min-g, sekarang kita tulis --save -dev untuk nodemon. Oke, sekali lagi versinya kita add 2.0.7 biar sama. Nah, sekarang kalau kita enter, dia install lagi, tapi sekarang installnya secara lokal. Oke, kalau sudah, kita clear. Sekarang kalau kita jalanin, kalian tulis nodemon spasi app. Ini nggak jalan. Nah, kenapa? Kenapa kalau diinstal di lokal nggak jalan? Nah, kalau mau jalan di lokal, ini kalian nggak gunakan keywordnya nodemon. Kalian harus simpan nodemon ini ke dalam script di package.json kalian. Ya, kita udah pernah coba, jadi kalian boleh buka file explorer-nya, buka package.json atau JSON, tutup lagi. Kita akan jalankan lewat script. Nah, di sini. Kita akan simpan di bagian start aja. Jadi start-nya kita akan ganti dengan nodemon spasi app. Ya, boleh app.js, boleh app aja, sama aja ya. Nah, ini kita save. Jadi, cara jalaninnya sekarang bukan lagi ketik nodemon spasi app, tapi npm spasi start. Karena npm start akan ngejalanin script yang key-nya start. Script ini menjalankan nodemon app.js. Ya, coba di save dulu, kita enter.
Nah, baru sekarang jalannya sama tuh. Itu karena nanti begitu kita deploy aplikasi kita ke server, nanti kita akan minta servernya untuk menjalankan script ini. Jadi server kalian akan running terus. Gitu. Nah, ini kepake banget ketika kalian mau bikin sebuah web server misalnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke app-nya. Kalau kita coba ganti lagi, jadi red lagi. Kalau kita save, ya, dia otomatis udah berubah. Jadi apapun perubahan yang kalian lakukan di app.js, langsung bisa kelihatan resultnya di dalam konsol. Nggak perlu eksekusi lagi perintah node. Oke, jadi itu sekali lagi cara kita untuk menggunakan beberapa package yang ada di dalam NPM. Mudah-mudahan kalian paham. Baik teman-teman, jadi itu tadi bagaimana cara kita menginstal dan menggunakan beberapa package dari NPM. Dan seperti yang saya bilang, package di dalam NPM ini sangat banyak sekali. Jadi pada akhirnya itu pintar-pintar kalian untuk mencari package yang tepat untuk aplikasi kalian. Nah, dan di video berikutnya, ini seru teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk menggabungkan semua pembelajaran yang udah kita dapatkan dari awal seri ini. Ya, mulai dari bagaimana kita membuat modul sendiri, menggunakan core modul, dan menggunakan modul dari NPM. Kita akan gabungkan untuk membuat sebuah studi kasus atau program yang sederhana. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Web Programming Unpas dengan subscribe channel YouTube-nya dan follow juga sosial media kita yang lain. Ya, jadi itu aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.